Hello everyone, terima kasih telah bergabung di video kali ini. Di video kali ini kita akan membahas sejarah Perang Korea dan terbentuknya Korea Utara dan Korea Selatan. Perang Korea adalah konflik yang kompleks dan terbagi menjadi beberapa fase yang mengarah pada pembagian Korea menjadi dua negara terpisah, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Perang Korea dimulai pada tahun 1940 ketika Korea Utara yang didukung oleh Uni Soviet dan Tiongkok menyerbu Korea Selatan yang didukung oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Serangan ini dimulai pada tanggal 25 Juni 1940 dengan tujuan untuk menyatukan Korea di bawah pemerintahan komunis. Pertempuran awal sangat mendukung Korea Utara yang dengan cepat merebut sebagian besar wilayah Korea Selatan. Namun, intervensi cepat dari PBB yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan terutama Jenderal Douglas MacArthur mengubah arah perang. Pasukan PBB berhasil merebut kembali wilayah-wilayah yang sebelumnya direbut oleh Korea Utara dan bahkan melakukan serangan balik ke wilayah utara. Korea Utara kemudian mengalami tekanan serius dan hampir dikalahkan sepenuhnya. Namun, intervensi Tiongkok pada akhir tahun 1990 mengubah kembali dinamika perang. Pasukan Tiongkok mendorong pasukan PBB kembali ke garis 38 yang merupakan garis perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan sebelum perang dimulai. Perang kemudian berlangsung di sekitar garis ini untuk sementara waktu dengan serangan balik dari kedua belah pihak, namun tidak ada pihak yang berhasil mencapai kemenangan mutlak. Perang Korea berakhir pada tahun 1993 dengan gencatan senjata yang menghasilkan pembagian Korea menjadi dua negara yang terpisah, yaitu Republik Rakyat Demokratik Korea, Korea Utara, di bawah pemerintahan komunis dan Republik Korea, Korea Selatan, di bawah pemerintahan kapitalis. Pemisahan ini membawa dampak besar bagi sejarah Korea, dengan kedua negara tersebut mengalami perkembangan yang berbeda secara politik, ekonomi, dan sosial. Perang Korea tidak pernah resmi berakhir dengan sebuah perjanjian damai, dan sampai hari ini hubungan antara kedua Korea tetap tegang, dengan berbagai upaya untuk mencapai perdamaian dan rekonsiliasi antara mereka. Setelah Korea terpecah menjadi dua bagian, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan, kedua negara mengalami perkembangan yang sangat berbeda dalam beberapa dekade berikutnya. Di Korea Utara, pemerintahan yang dipimpin oleh rezim komunis Kim Il-sung didirikan dengan dukungan dari Uni Soviet dan Tiongkok. Negara ini mengadopsi ideologi Juche yang dipromosikan oleh Kim Il-sung yang menekankan kemandirian dan otonomi nasional. Ekonomi Korea Utara sebagian besar dijalankan di bawah model ekonomi terpusat dan kolektivis, dengan fokus pada industri berat dan militerisasi. Sementara itu, di Korea Selatan, pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Syngman Rhee mengalami transformasi dari pemerintahan, sementara menjadi pemerintahan yang lebih stabil. Korea Selatan mengadopsi model ekonomi pasar bebas dengan dukungan besar dari Amerika Serikat dan sekutu baratnya. Fokus utama adalah pada pembangunan ekonomi dan modernisasi yang pada akhirnya memunculkan apa yang kemudian dikenal sebagai keajaiban ekonomi Korea di tahun 1960-an dan seterusnya. Perbedaan ideologi dan sistem pemerintahan ini menyebabkan hubungan antara kedua Korea tetap tegang. Kedua negara terlibat dalam propaganda saling mengkritik dan insiden-insiden perbatasan yang terkadang meningkat menjadi konflik kecil. Pada tahun 1990-an, ada beberapa upaya untuk memulai dialog damai dan rekonsiliasi antara kedua Korea, termasuk kunjungan-kunjungan tingkat tinggi dan pertemuan keluarga terpisah yang dilakukan secara terbatas. Secara ekonomi, Korea Selatan berhasil menjadi kekuatan ekonomi maju di dunia.
dengan perusahaan-perusahaan global seperti Samsung, Hyundai dan LG yang berasal dari negara ini. Di sisi lain, Korea Utara mengalami kesulitan ekonomi serius pada tahun 1990-an setelah runtuhnya Uni Soviet yang merupakan salah satu sekutu utamanya. Negara ini menghadapi masalah krisis pangan dan isolasi internasional yang meningkatkan ketegangan dalam masyarakatnya. Secara politik dan militer, ketegangan antara kedua Korea terus berlanjut dengan uji coba senjata nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara pada awal 2000-an memperburuk situasi keamanan di semenanjung Korea. Meskipun demikian, upaya-upaya diplomatik untuk mencapai perdamaian dan reunifikasi tetap berlangsung hingga hari ini, meskipun tingkat keberhasilannya bervariasi. Korea Utara dan Korea Selatan tetap menjadi dua negara yang sangat berbeda dalam banyak aspek, tetapi sejarah dan budaya mereka tetap terkait erat, dengan harapan bahwa di masa depan, perdamaian dan rekonsiliasi bisa terwujud untuk mengakhiri pembagian yang telah berlangsung selama lebih dari setengah abad.